Halo pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi bersama dengan saya Kiki Cahya dalam Speak After Lunch. Pemirsa, Antam menghadapi gugatan PKPU oleh Budi Said atas putusan penolakan PK dari Mahkamah Agung. Atas gugatan ini, Antam menilai PKPU yang diajukan tidak dapat dilakukan karena dasar pengajuan PKPU tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Antam merupakan bagian dari BUMN Holding Industri Pertambangan, PT Mineral Industri Indonesia Persero atau MIND dengan kondisi keuangan perusahaan yang sehat. Gugatan PKPU yang diajukan akan menimbulkan kerugian bagi negara. Saat ini sudah hadir di studio bersama dengan saya, pakar hukum kepadilitan dan PKPU, Dr. Teddy Anggoro dan staf khusus 3 Menteri BUMN, Bapak Arya Sinulinga, untuk membahas topik kita pada hari ini, yaitu Antam mencari keadilan. Halo, apa kabar Bapak Arya dan juga Dr. Teddy? Baik, kita akan berbincang mengenai Antam ini mencari keadilan ya. Saya akan ke Dr. Teddy Anggoro terlebih dahulu ya, dokter. Ini tentang pakar hukum kepadilitan. Sebetulnya kriteria apa nih dokter yang harus dipenuhi agar sebuah permohonan PKPU dapat dikabulkan? Oke, kita mulai dari yang diatur Undang-Undang Kepadilitan ya. Jadi setidaknya ada 2 ya, ada syarat objektif. Syarat objektif itu bicara tentang kondisi apa sih seorang itu kemudian bisa mengajukan PKPU. Itu ada 2 utang yang mana satu telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan dapat dibuktikan sederhana. Nah, dibuktikan sederhana ini kalau kita baca penjelasan Undang-Undang Kepadilitan, dia bicara tentang udah nggak ada sengketa lagi. Jadi kalau saya punya utang, maka misalnya Pak Arya yang minjemin juga mengakui bahwa memang saya juga berutang ke dia, selesai. Tapi kalau misalnya saya masih bilang enggak, saya nggak punya utang dengan Pak Arya, itu artinya nggak sederhana, gitu ya. Jadi aspek kesederhanaan ini sangat penting dalam PKPU, gitu ya, untuk dikabulkan. Nah, syarat yang kedua adalah syarat subjektif. Siapa yang bisa mengajukan PKPU? Ya, kalau dia subjek hukum dalam bentuk pelaku usaha privat, maka yang bisa mengajukan kreditur atau debitur itu sendiri secara voluntary, gitu ya, sukarela. Tapi kalau dia pelaku usaha atau badan usaha yang dia bergerak di bidang tertentu, industri tertentu, maka itu ada kementerian dan lembaga yang berwenang. Misalnya begini, yang izinnya dikeluarkan oleh OJK, yang boleh mengajukan PKPU-nya OJK. BI, yang izinnya dikeluarkan BI, maka BI. Nah, untuk BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, Kementerian Keuangan, gitu ya. Nah, memang ada perdebatan dalam hal ini, karena undang-undang bilang pengertian bergerak di bidang kepentingan publik itu yang sahamnya seluruhnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Itu artinya perum. Tapi sebenarnya ada putusan pengadilan, ini baru-baru saja, gitu ya, yang sangat menarik. Jadi hakimnya melakukan terobosan dengan mengatakan bahwa kalau kita terkunci pada perum atau PT Persero, dia bilang banyak PT Persero yang juga menjalankan industri yang bergerak di bidang kepentingan publik. Maka dia bilang BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik tetap harus melalui Kementerian Keuangan. Nah, itu jadi kayak breakthrough tuh dengan putusan itu. Lalu untuk peristiwa ini, apakah sudah terpenuhi semua? Atau masih ada poin-poin yang belum terpenuhi? Kalau saya pribadi menilainya dari sisi objektif, ada isu pembuktian secara sederhana yang belum, ya kan? Ada perkara yang sudah inkrah, kemudian ada perkara yang lain, itu menunjukkan bahwa perkara ini atau utang ini tidaklah sederhana. Itu satu yang pertama. Yang kedua, dari sisi subjektif, siapa yang mengajukan, gitu ya. Kalau secara umum memang tampaknya Budi Said dengan dasar bahwa dia sudah memenangi perkara dan itu dianggap sebagai utang, gitu ya, dia sudah bisa mengajukan PKPU itu, gitu ya. Tapi pertanyaannya, dengan ada putusan dari pengadilan yang melakukan breakthrough tadi, yang menyatakan bahwa BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik yang tidak harus perum, bisa saja PT Persero, gitu ya, maka harus Menteri Keuangan, itu juga harus jadi pertimbangan tuh. Jadi dari sisi objektif, syarat sederhana jadi tidak terpenuhi. Dari sisi subjektif, dengan ada putusan yang terakhir tadi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sendiri, itu menunjukkan bahwa Budi Said nggak bisa mengajukan PKPU itu. Baik, jadi sebetulnya ini banyak yang harus dipertimbangkan juga ya, dokter ya, untuk hal-hal seperti ini. Oh iya dong, pengadilan harus begitu, gitu kan, harus mempertimbangkan ini dengan baik. Apalagi kalau bicara tentang BUMN kan, ya mesti sangat hati-hati untuk itu. Baik, saya beralih ke Pak Arya. Ini kalau mungkin bisa ceritakan Pak, awal mula kesalahpahaman antara Bapak Budi Said dengan pihak Antam ini terjadi awal mulanya seperti apa Pak Arya? Saya bingung juga dibilang salah paham ya.
Jadi awalnya kita sih, kan kita lihat ada kasus Antam loh, ini masuk pengadilan, ada apa sih, kita cek gitu ya. Iya. Kami Kementerian BUMN ngecek, ini kasusnya apa yang Iya. sampai ke PKPU. Yang digugat di PKPU kan itu Antam yang notabene itu adalah perusahaan yang sehat banget gitu ya. Kita tahu sekarang dia menguasai nikel di Indonesia, kan mereka yang kuasai ya. Dan itu kan sekarang ini yang namanya hilirisasi apa yang dikejar oleh Pak Jokowi itu, motor penggerak itu ada di Antam. Jadi kepentingan negara banyak ada di sini, di Antam ini banyak banget. Nah kalau terus kita cek nih ke belakang gitu ya, apa sih ini urusannya Budi Said dengan Antam gitu ya. Sebenarnya ini bukan kesalahpahaman. Kalau saya lihat bukan salah paham. Ini dibuat sengaja untuk salah paham. Gitu. Sederhana itu. Gitu. Iya. Jadi urusannya adalah urusan pembelian emas 7 ton. Iya. Buset, banyak banget ya. 7 ton gitu ya, dengan harga sekitar 3,5 triliun rupiah gitu ya. Jadi kata versinya Budi Said bahwa ini ada diskon 20% diberikan oleh Antam kalau belinya banyak, mungkin gitu ya. Sehingga katanya ada orang di sana yang di Surabaya itu, dia katanya mewakili Antam bahwa Anda kalau beli sekian Anda akan dikasih diskon gitu. Iya. Jadi di sanalah katanya, nah Antam memberikan emas sesuai dengan pesanan dia Yang tanpa dibayar. diskon. Iya. Jadi sebenarnya Budi Said udah menerima emasnya itu sesuai dengan jumlah yang dia beli. Nah Pak Budi Said ini bilang, loh diskon gua mana yang dijadikan diskon tuh? Diskonnya besar juga 20%. Iya. Diskon emasnya 20%. Saya jadi bingung. 20% diskon. Itu besar sekali. Besar sekali gitu ya. Sementara kalau pembeliannya ada diskon tapi yang bukan pribadi, bukan komersial retail ya, tapi wholesale itu dengan B2B. Tapi dengan kontrak dan sebagainya. Itu pun cuma 0,65% diskonnya. Iya. Kalau 20%, saya jadi bingung. Pak Budi Said ini kan orangnya orang bisnis ya. Orang bisnis, orang keuangan, katanya crazy rich dan kaya lah gitu. Dia bisa dapat diskon 20% emas. Jadi saya juga bingung nih ya. Itu kan Antam itu kalau kita beli masih ya ada saya beli emas nih, beli gitu ya. Terus nanti kita Antam nih kasih ruang juga untuk buyback. Iya, betul. Dikasih buyback. Tapi buybacknya, itu aja buybacknya Selisih tipis. selisih tipis gitu ya. Kalau 20%, itu bisa sampai 15-16% tuh bedanya. Jadi bayangin saya beli emas 1 kilo gitu ya. Habis itu dapat diskon nih 20%. Saya jual balik lagi. Langsung detik itu juga saya untung 15%. Iya. Ini investasi paling hebat di dunia. Kalau memang betul terjadi. Ya, itu versi dia. Iya. Jadi saya kenal konglomerat gitu ya, kenal juga banyak, tapi baca-baca yang jago-jagoan investasi. Inilah investasi paling keren dan paling hebat di dunia. Kita bisa dapat gain dalam tempo 1 detik 15-17%. Iya. Kalau gini dilakukan, tiap hari aja kita beli emas di Antam. Kamu ada uang, gaji, langsung Pak beli, diskon 20%, langsung untung juga 15-20%, 1 detik. Jadi nggak tunggu setahun nih. Iya. Kita aja ori itu sekitar 6% sampai 8%. 6%. Setahun. Iya. Ini 1 detik 15-16%. Bisa keuntungan untuk sekali investasi. Iya. Saya kagum banget sama Pak Budi Said ini. Bisa mengetahui bahwa Antam punya mekanisme investasi paling keren di dunia. Belum pernah ada orang sekeren Pak Budi Said. Saya kagum nih. Jadi saya perlu belajar. Jadi semua bagi pemain saham, bagi investor apa semua, mari belajar sama Pak Budi Said. Dalam tempo 1 detik Anda dapat gain 15-16%. Oke, Nah, baik. itulah yang bikin kami Kementerian BUMN, apa mungkin Iya. Antam begini? Makanya kami langsung, ini nggak bener nih. Baik, tahan dulu Pak Arya untuk pembahasan ini karena ini sangat menarik ya, karena mungkin Menarik, siapa karena tahu paling lucu ini. betul ini Iya, menjadi peluang gitu ya, tapi Iya, iya. semoga tidak ya Pak ya. Baiklah pemirsa, kita masih akan bincang lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Speak After Lunch.
Kembali lagi di Speak After Lunch, masih bersama dengan saya Kiki Cahya, dan juga kita masih membahas mengenai tema kita pada hari ini, yaitu Antam mencari keadilan. Pak Arya tadi sempat disinggung mengenai diskon yang memang diberikan oleh Antam kepada pembeli, tapi B2B. B2B korporat Business lah. to Jadi business, kita ya? beli besar gitu, pakai perjanjian itu ya diskon paling besar 0,65% lah. Iya. Jadi gitu. Jadi cuma segitu sih, kalau nggak mungkin lebih daripada itu. Kalau begitu nanti semua orang beli di saham di Antam aja, itu investasi paling keren itu. Iya. Kalau 0,65 kan kali 30 paling 1, ya segitu ya. Iya, iya. Dan baru terjadi di tahun 2023 ya, untuk yang katanya 20%. Iya ini, marginnya. dan katanya itu adalah karena itu buktinya ada surat dari karyawan Antam kepada beliau 20%. Tapi harusnya Pak Budi Said mikir gitu, kok percaya sama investasi yang begini? Mana ada? Iya. Dia kan orang kaya nih, pengusaha besar. Masa ada investasi dalam tempo 1 detik bisa untung 12%? Harusnya dia langsung mikir, penipuan nih. Atau jangan-jangan memang ada speak dulu nih, ini speak after lunch. Mungkin dia waktu after lunch itu ada speak berdua begitu. Kita nggak tahu juga. Baik. Berarti mungkin kalau memang it's too good to be true, maybe it is too good to be true. Iya. Karena dengan sekian banyak yang didapatkan dalam waktu yang singkat seperti itu ya. Nggak mungkin banget. Itu nggak mungkin. Jadi nggak akan ada. Kalau gitu nanti Elon Musk itu nggak perlu beli Twitter. Sayang dia beli aja Atlas Antam dalam tempo hal detik. Anda untung 16%. Maka belilah di butik yang ada di Surabaya. Baik, saya ke Dokter Teddy dulu. Ini sepertinya Dokter Teddy menikmati sekali ya perbincangan hari ini ya, mengenai progres atau mungkin yang dijanjikan seperti yang tadi disampaikan 20%. Tapi yang ingin saya tanyakan ini Dokter, untuk prospek atau langkah Antam selanjutnya ini sebaiknya akan seperti apa yang menguntungkan untuk Antam? Iya, kan saat ini kan proses permohonan PKPU ini sedang berjalan ya. Jadi penting memang bagi Antam ini untuk menguatkan tadi. Ya tentu kalau di pengadilan tuh nggak bisa sekedar menguatkan, harus dengan bukti gitu ya. Pertama tadi, ini nggak sederhana gitu ya. Jadi putusan dari pengadilan yang sebelumnya itu bisa dijadikan referensi gitu ya. Kemudian juga kalau ada temuan-temuan yang menyatakan bahwa ini ada kerugian gitu ya kan, karena bagaimanapun ini tetap part of government, of pemerintah gitu ya. Yang menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Budi Said ini bisa dikatakan nggak bisa dikategorikan sebagai utang, ya kan? Kemudian tadi yang kita harus tekankan juga bahwa saat ini pemikiran bahwa Antam ini adalah part of government itu menyebabkan Budi Said lo nggak bisa sebenarnya ngajuin ini gitu ya, karena ada di contoh perkara yang lain ternyata ditolak kan permohonannya karena dibilang ini yang mengajukan harus Menteri Keuangan gitu kan. Ya saya pikir hal-hal yang itu yang perlu dimunculkan dengan harapan pengadilan akan menolak nih ya permohonan dari si Budi Said ini di PKPU-nya nih. Baik. Kurang lebih begitulah. Lalu untuk potensi peristiwa serupa di masa depan, ini apakah mungkin terjadi? Lalu antisipasinya akan seperti apa ini, Dokter? Jadi gini, kalau ditanya sebelum kita ngomong masa depan, kita ngomong ke belakang nih. Kalau kita bicara PKPU ini, kepailitan PKPU ini sebenarnya lembaga yang diperkenalkan hukum secara universal. Nggak ada negara yang nggak ada hukum kepailitan, nggak ada PKPU, gitu ya. Dan ini sudah ada sejak zaman Romawi. Tapi tinggal bagaimana menggunakannya, gitu kan. Kalau bicara tentang kepailitan PKPU, ini harus digunakan pada perusahaan yang dia sedang mengalami financial distress. Jadi nggak bisa yang sehat. Tujuan undang-undangnya begitu. Kalau kita baca pasal 222 Undang-Undang Kepailitan PKPU, jelas kok debitor yang memperkirakan atau tidak dapat melanjutkan pembayaran dapat mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang. Jadi dia harus memperkirakan dan nggak mampu melakukan pembayaran. Tapi kalau dia masih sanggup untuk melakukan pembayaran, dia nggak part itu dong. Iya kan? Bahkan ada ketentuan lagi di pasal 259-nya bilang, setiap waktu kalau debitor sudah dapat melanjutkan pembayaran, maka PKPU harus dicabut. Ini menegaskan lagi bahwa PKPU ini bukan buat perusahaan sehat. Itu harus jadi pertimbangan sekali itu. Iya kan? Jadi artinya apa? Selama ini PKPU ini banyak dipaksakan kepada perusahaan sehat. Konsekuensinya Pak, ini bukan cuma masalah finansial. Ya saya bilang,
World Bank itu kasih kajian, kalau sampai sudah terjadi kepailitan PKPU, cost-nya 22% Bang dari harta pilot. Baik. Karena begitu jatuh putusan PKPU, ini kita udah mulai harus ngumumin nih ke Surat Kabar Nasional. Itu harganya sudah 15 sampai 30 juta, itu baru cost awal tuh. Ya kan? Belum nanti ngamanin aset, bikin rapat kreditur, terus nanti pengurus minta honor, semua ditanggung dari biaya itu. Itu dari sisi finansial. Yang non finansial, undang-undang bilang selama proses PKPU, direksi setiap mengambil keputusan harus mendapatkan persetujuan dari pengurus yang ditunjuk oleh pengadilan. Ini direksi. Ya mungkin Pak Arya tahu kan bagaimana menseleksi, bagaimana menunjuk direksi. Dipertimbangkan profesionalitas, pengalaman, karena dia harus mengambil keputusan nih. Terus dia harus mendapatkan persetujuan dari orang yang mungkin bisa jadi nggak ada background itu. Betapa terganggunya perusahaan ini, gitu kan? Nah, untuk yang ke depan, gitu ya, sekarang sudah banyak terjadi lah. Kemarin kan PT PP Persero sehat, segar bugar, ya kan? Diajukan PKPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 3 kali gagal, diajukan di Makassar. Padahal undang-undang jelas bilang kalau PT Persero harus domisili berdasarkan anggaran dasar. Tapi lagi-lagi kan, kita masih punya isu pengadilan kita masalah integrity, gitu kan? Jadi itu juga jadi isu. Nah, untuk ke depan, kan kita sedang menjalankan amandemen nih, undang-undang kepailitan PKPU. Saya practically gitu ya, sudah dari 2017 sampai 2019 jadi ketua tim buat nyusun naskah akademiknya. Kita udah masukkan 2 klausul nih, 2 klausul yang ke depan kalau ini terlaksana, nggak ada lagi nih cerita-cerita BUMN dipersulit begini. Yang pertama, yang mengajukan PKPU harus debitor. Lo penundaan kewajiban pembayaran utang, kan harus yang ngerasa dia nggak mampu. Kok ada orang yang harusnya senang dibayar terus dia bilang gue minta tunda deh supaya lu jangan bayar. That's crazy. Nggak masuk di logika kita. Ketika kreditor diberikan hak. Ini kan Budi Said ngerasa dia kreditor. Ketika diberikan hak, dia ngajuin. Tapi kalau misalnya cuma boleh Antam yang mengajukan atau Kementerian Keuangan, Budi Said tertutup pintunya. Nah itu satu. Yang kedua, kita ini mau posisikan tadi semua BUMN khusus yang bergerak di bidang kepentingan publik, gitu ya, itu harus pemerintah. Dalam hal ini menurut undang-undang sekarang Kementerian Keuangan kan, nggak tahu nih ke depan kan lagi ada RUU BUMN, memangnya bisa aja Kementerian BUMN. Tapi harus pemerintah. Kenapa? Karena ada kepentingan yang lebih besar di situ. Baik. Ya kan? Ya itulah kurang lebih saat ini dan ke depan lah gitu ya. Baik, kita masih akan berbincang lagi mengenai Antam mencari keadilan, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Speak After Lunch. Kembali lagi di Speak After Lunch, dan saya masih bersama dengan pakar hukum kepailitan dan PKPU Dr. Teddy Anggoro dan staf khusus 3 Menteri BUMN Bapak Arya Sinulinga, dan kita masih membahas tentang topik kita pada hari ini yaitu Antam mencari keadilan. Dr. Teddy, ini kita di segmen terakhir, Dokter, apakah dampak negatif bagi BUMN yang dimohonkan PKPU ini agar nantinya tidak terjadi peristiwa serupa di masa depan? Ya, yang pertama dampak negatif pasti independensi. Karena ketika putusan PKPU itu dibacakan, ya, PKPU sementara itu sudah masuk di dalamnya penunjukan pengurus. Nah, pengurus ini bukan cuma pajangan, dia sangat-sangat sentral dibuat oleh undang-undang kepailitan itu. Jadi setiap pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh direksi nanti harus dengan persetujuan pengurus. Coba bayangkan betapa lambatnya nanti pengambilan keputusan, kemudian bagaimana kemudian nanti sense pertimbangan itu bisa saja nanti oleh pengurus dianggap ini nggak penting karena mungkin dia beda pertimbangan, beda kajian dan lain seterusnya lah. Itu dari sisi tata kelola ya, jadi akan sangat lambat. Dari sisi finansial yang mungkin tadi kita sudah sampaikan, mau nggak mau BUMN yang kena PKPU harus mengeluarkan biaya yang seharusnya nggak perlu dia keluarkan karena dia sehat. Kalau dia sakit silakan. Misalnya kita contohkan, Pak Arya ngejalanin sekali ketika PKPU Garuda. Garuda, karena dia memang tidak sehat, dia sakit, dia masuk ke PKPU, dia bisa dihapuskan liability sampai 30%. Jadi laporan keuangannya jadi bagus lagi. 81 Mas. 81 ya? Bayangkan loh, sampai sebegitunya. Kan? Jadi sehat. Tapi kalau yang dia memang sehat, kenapa dia harus mengeluarkan biaya untuk dia yang sudah sehat? Betul. Jadi artinya
isunya nanti ada isu mengenai perlambatan tata kelola, ada isu lagi mengenai biaya yang seharusnya nggak perlu dikeluarkan. Dan kalau balik lagi, itu bisa jadi kerugian negara loh. Iya, dan Iya. endingnya atau akhirnya adalah kerugian negara. Bisa jadi kerugian Negara yang negara, dirugikan. Baik, untuk Pak Arya ini apakah akan ada dampak meluas bagi masyarakat jika Antam jatuh ke dalam keadaan PKPU? Ya ini bahaya. Pertama tadi bahwa tadi dikatakan bahwa ini adalah BUMN yang sehat. Nanti bahaya adalah apa? Setiap ada orang yang punya masalah dengan BUMN, masalah pengakuan hutang piutang, ketika dianggap bahwa BUMN menganggap bahwa ini nggak benar kok hutangnya gitu ya, dia bawa ke PKPU. Jadi semua orang kan begitu semua nanti. Iya. Jadi asal nggak mau diakui BUMN, di PKPU kan BUMN. Kan bisa bahaya tuh. Betul. Mau sehat nggak peduli dia. Pokoknya ini hutang lo, nggak ada, gua nggak punya hutang. Kalau gitu kita bawa PKPU. Kan kalau gitu kan bahaya kalau gitu. Tapi akhirnya BUMN ini nggak sehat. Maksudnya nggak sehat dalam arti terganggu terus dengan hal-hal yang seperti ini dan dipakai mekanisme PKPU untuk hal seperti itu. Itu satu. Nah kemudian yang kedua, bagi Antam sendiri ini kan mengganggu mereka. Ini perusahaan negara, dia bukan dispute loh, dia bukan mengabaikan hak rakyat, hak masyarakat yang dia janjikan. Nggak ada, dia nggak pernah janji. Itu adalah karyawan yang nggak punya hak, bikin surat pakai nama Antam, dikasih ke dia, dan itu dipakai sebagai alat bahwa saya punya hak. Tapi pakai logika sederhana yang saya katakan tadi, nggak mungkin loh dikasih diskon segitu besar, berarti ini investasi paling hebat di dunia gitu, nggak mungkin banget. Jadi ini ngada-ngada gitu. Udahlah, kita harap nanti di pengadilan pun semua akan jelas gitu ya. Ini didudukkan dengan baik dan melihat semua dengan besar. Apalagi Antam ini punya tanggung jawab besar dalam urusan hilirisasi Indonesia. Janganlah diganggu hal-hal yang seperti ini, yang hanya masalah pengakuan hutang dan piutang gitu. Dan itu pun masalahnya hutang piutangnya pun aneh gitu. Jadi kita harap, dan ini nanti bahaya ke depan. Kalau gitu nanti ada aja, misalnya saya gitu ya, saya datang nih ke orang Antam yang jualan emas Antam, kan banyak tuh di butik-butik itu. Saya kasih uang sama dia, udah kamu kan surat aja deh, pakai nama Antam. Bahwa kamu kasih diskon 50%, nggak usah 50% deh, diskonnya 10% aja. Tapi harian, detik atau apa gitu. Wah bisa, kalau itu diakui, bisa bahaya. Apalagi kan yang berhak mengeluarkan surat pakai Antam itu kan memang ada ketentuan di anggaran dasar juga. Anggaran Siapa dasarnya yang berhak, ya? PT itu ada yang berhak mengatasnamakan Antam apa semua, apalagi hal-hal yang berhubungan seperti itu. Jadi saya harap kita normal lah, kita masuklah kita ke sesuatu yang baik. Tolong juga Pak Budi Said juga, udahlah, jangan konyol gini gitu. Kalau dibuka nanti makin aneh, dibuka makin aneh gitu. Jadi jangan bikin negara kita jadi sebuah tempat investasi ekonomi yang nggak baik bagi semua, jadi sayang gitu. Iya, baik. Pak Arya terima kasih, Dokter tadi terima kasih, dan pemirsa sekarang saatnya saya Kiki Cahaya pamit, terima kasih dan sampai jumpa.